Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali, padahal perputarannya 10 kali. Misalnya saya kirim uang ya, mencurikan ke Ivan ngirim ke sekretarisnya ngirim ke sana, kirim ke saya lagi, uang yang sama itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh. Nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan berasumsi bahwa wah Menteri Kementerian Keuangan korupsi 349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang. Pada hari ini, Indonesia dihebohkan oleh sebuah kabar yang mengejutkan, yakni adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai 347 triliun rupiah. Kabar ini menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Menurut sumber terpercaya, transaksi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan melibatkan beberapa pejabat di Kementerian Keuangan. Meski begitu, pihak keamanan belum dapat memastikan apakah transaksi tersebut terkait dengan tekan korupsi atau kejahatan keuangan lainnya. Masyarakat pun merasa prihatin dengan adanya transaksi yang mencapai angka yang sangat besar tersebut. Banyak yang menuntut agar pihak keamanan segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas. Saya minta ini momentum luar biasa bagi KPK untuk menegakkan dia punya kredibilitas. Ini kesempatan luar biasa untuk siapa saja yang main uang 300 triliun itu, polanya kayak apa, panggil aja, periksa aja, tangkep gitu loh. Ya, jadi jangan rakyat kita ini diisi dengan berita-berita drama itu, tapi nggak ada tindakan. Itu namanya hanya pencitraan. Para pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai kasus ini. Namun, mereka menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menginvestigasi dan menyelesaikan kasus ini dengan baik. Kabar hebohnya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan ini tentu saja menjadi sebuah peringatan bagi kita semua akan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Para pakar ekonomi dan ahli keuangan pun turut memberikan pendapat mereka terkait kasus ini. Beberapa dari mereka menyebut bahwa kasus ini dapat memberikan dampak yang buruk pada perekonomian Indonesia jika tidak segera diatasi dengan baik. Kasus seperti ini dapat membuat investor kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang serta kenaikan suku bunga. Hal ini dapat berdampak pada kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan yang cepat dan tegas perlu dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat serta investor pada pemerintah. Pihak Kementerian Keuangan dan aparat keamanan harus bekerja sama untuk mengungkap semua fakta terkait kasus ini dan menindak tegas para pelaku yang terlibat. Kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah harus bertindak tegas untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya agar tidak merugikan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Sri Mulyani, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, telah dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi dalam mengelola keuangan negara dan memerangi korupsi.